Topik besar kita hari ini adalah energi berbagi. PHE berbagi, tapi saya justru ingin mulai dari isu sebaliknya. Bahwa energi tidak hanya bisa berbagi, tapi energi juga bisa mematikan. Energi juga bisa merusak lingkungan. Sengaja saya mulai dengan ini karena kadang-kadang kesadaran tinggi kita mengenai pentingnya berbagi justru akan lebih dekat ketika kita tahu pengalaman kita bahwa energi pun pernah mematikan dan energi pun pernah merusak. Inilah berita dari media di Amerika Serikat tentang Pertamina. Ini berita dari Moongay Bay, sebuah media di Amerika Serikat, berita tanggal April 2018, yang judulnya dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya cukup serem. Judulnya adalah Indonesia sedang menyelidiki tumpahan minyak yang mematikan di Kalimantan Timur. Ini peristiwa tahun 2018, 7 tahun yang lalu, bahwa pernah ada tumpahan minyak yang mematikan di Kalimantan Timur. Beritanya dimulai dengan kisah para nelayan. Jadi saat itu, ini tanggal 31 Maret 2018, saat itu para nelayan melihat laut. Namun yang dilihat bukan lagi laut yang biru, ini di Teluk Balikpapan. Yang dilihat laut yang penuh dengan lapisan minyak dan luas sekali menyebarnya. Para nelayan, penduduk setempat bertanya apa yang terjadi. Mengapa tiba-tiba ada minyak yang menggenang begitu luas sekali? Mereka tidak mendengar adanya kapal minyak yang tabrakan, tak mendengar ada kapal minyak yang tenggelam, dan segera mereka menyimpulkan ini pastilah datang dari pipa minyak bawah laut Pertamina. Jadi itu yang terjadi. Lalu apa kemudian yang dikerjakan? Setelah bicara dengan para ahli, yang mereka kerjakan adalah agar pencemaran tak menyebar lebih banyak, minyak di atas laut itu mereka bakar. Terjadilah peristiwa heboh, api berkobar di laut setinggi 20 meter. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian belum pernah dengar ini, bahwa pernah terjadi di Balikpapan, karena minyak itu dibakar dalam rangka pencemaran tidak meluas, apinya tinggi sekali, 20 meter, itu sama dengan gedung setinggi 7 tingkat kira-kira. Tinggi sekali, dan apa akibatnya? Akibatnya 5 nelayan meninggal dunia. Itu akibat pertama, tapi setelah itu juga diketahui lebih dari 70.000 liter minyak mengapung di laut. Yang luasnya itu di area 130 km persegi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan luasnya Kota Bogor. Yang tinggal di Bogor akan tahu luasnya Kota Bogor. Tapi ini ketika minyak mencemarkan laut, luas laut yang dicemari itu 2,5 kali lipat luasnya dibanding Kota Bogor. Dan terjadi juga ini rusaknya ekosistem laut dan ancaman jangka panjang bagi lingkungan. Nah, sengaja saya mulai dengan kisah ini supaya ini menghentak kita bahwa kerja kita pun, kerja Pertamina pun, dan juga minyak lain di dunia tak hanya menghasilkan energi yang memakmurkan, tapi bisa juga energi yang mematikan, yang merusak lingkungan.
Alhamdulillah saat itu Pertamina dan PHE mengambil tanggung jawab. Ya. Saya baca beritanya, kita mengerahkan 1.300 personel rehabilitasi. Kerjasama dengan universitas lokal, kita membantu juga aneka korban yang jatuh. Nah, tapi yang jauh lebih penting, nah ini berhubungan dengan kita sekarang ini, yang jauh lebih penting, munculnya kesadaran bahwa pentingnya health, safety, dan environment. Pentingnya kita berpikir juga bagaimana bekerja menghormati lingkungan, bagaimana bekerja menumbuhkan masyarakat lokal. Nah itulah yang memperkuat cikal bakal lahirnya CSR, Corporate Social Responsibility di Pertamina, di PHE. Riwayatnya panjang, tapi peristiwa ini cukup menghentak dan mempertebal komitmen kita. Tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab perusahaan itu menjadi isu besar, bahkan di dunia sejak revolusi industri. Karena saat itu tiba-tiba di abad 19 pertama kali dalam peradaban, pabrik banyak sekali. Orang-orang kaya banyak sekali, tapi diikuti dengan banyaknya polusi, diikuti oleh banyaknya pencemaran lingkungan hidup, diikuti banyaknya ketimpangan, diikuti banyaknya eksploitasi. Saat itulah lahir para pemikir, lahir satu renungan, pengusaha punya tanggung jawab. Perusahaan besar punya tanggung jawab. Ini saat itu kemudian lahir dua event yang besar. Pertama ini sebuah buku. Ini buku ditulis oleh Howard R. Bowen. Judulnya Social Responsibilities of Businessmen. Nah, inilah yang menjadi panduan di seluruh dunia bahwa pengusaha pun, perusahaan besar pun harus pula memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab bisnis yang dirumuskan menjadi corporate social responsibilities. Lebih kokoh lagi, PBB bersidang. Di tahun 2000 itu keluar yang namanya UN Global Compact. Panduan PBB untuk semua pengusaha, untuk semua perusahaan, siapapun yang punya modal besar sekali, siapapun yang punya untung besar sekali, tersimpan di dalamnya tanggung jawab sosial 10 nilai, salah satunya adalah tanggung jawab pada lingkungan dan tanggung jawab kepada hak asasi manusia. Nah inilah teman-teman sekalian, dasar dari mengapa kita perlu berbagi. Karena kita, energi yang kita buat ini, minyak kita ambil dari bumi. Gas kita ambil dari bumi, maka harus ada juga momen give back to the earth. Harus dikembalikan juga kepada bumi. Minyak kita, gas kita ambil dari masyarakat, maka harus juga ada hutang moral kita kepada masyarakat untuk give back to society. Pulangkan juga ke masyarakat. Nah inilah dasar dari filosofi, dari pentingnya di hati kita semangat berbagi itu. Nah apa yang PHE kerjakan sekarang ini rangkaian peristiwa dari sudah besarnya, sudah banyaknya tanggung jawab Pertamina kepada masyarakat. Ya, saya baca berita di sini, sudah banyak program-program kita ada yang sifatnya memelihara lingkungan hidup. Ya, ini program jaga pesisir di Kalimantan Timur. Ada juga yang lebih coraknya UMKM, menghidupkan usaha-usaha menengah dan bawah, termasuk di sini pelatihan kain sasirangan di Kalsel. Ada juga yang sifatnya pendidikan, kita memberikan beasiswa, juga menghidupkan budaya lokal. Nah, alhamdulillah, hari ini kita berbagi kepada 2.000
adik-adik kita dari berbagai agama. Nah, untuk itu, untuk kesadaran kita berbagi kepada lingkungan, kepada adik santunan, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kita semua. Adik-adik, tepuk tangan adik-adik. Hari ini kita berbagi kepada adik-adik, 2.000 adik-adik. Dan yang lebih penting lagi, kita selaku pimpinan di Pertamina, di PHE, kita membaca sejarah dan kita belajar dari kesalahan. Karena itu ke depan, kita mencoba merenungkan pentingnya health, safety, dan environment, selalu mencoba semaksimal mungkin menghindari apapun yang bisa membuat kita mengulangi lagi apa yang terjadi di Balikpapan, sehingga energi mematikan dan energi malah merusak lingkungan hidup. Dan kita upayakan semaksimal mungkin juga yang kita lahirkan adalah energi yang berbagi dan semangat bekerja di perusahaan yang juga menyebarkan energi-energi positif. Saya akan menutup orasi saya dengan yel-yel, tapi yel ini sama-sama kita katakan, ekspresikan dari dalam hati, karena dia juga adalah doa kita. Dia harapan kita. Saya akan katakan Pertamina, teman-teman menjawab great again. Karena supaya juga dengan berbagi ini, Pertamina juga bertambah kembali besar lagi. Pertamina! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.